Kembali lagi ke channel Ozone Man. Saya sangat berterima kasih teman-teman telah menonton channel ini hingga bagian terakhir ini. Semoga video-video dari channel Ozone Man, video 100 dewa-dewi dalam kebudayaan Cina Tionghoa dapat menghibur dan memberi edukasi pengetahuan kepada teman-teman tentang kebudayaan, literatur, kedewaan dalam tradisi etnis Tionghoa. Dengan ini saya juga memohon dengan sangat subscribe, like, dan share dari teman-teman. Dalam seri terakhir ini, kita akan bercerita tentang dewa-dewi yang cukup menarik. Tidak berlama-lama, mari kita masuki pembahasan pada dewa yang pertama dalam seri video 100 dewa-dewi bagian akhir ini. Terima kasih. 91. Tae Lao Se. Tae Lao Se adalah dewa mimpi yang tidak banyak dikenal. Tae Lao Se berperawakan seorang pria tua kurus berjenggot putih panjang dengan tangan kiri memegang kitab Tao Ming Lu. Diceritakan bahwa pada awalnya Tae Lao Se adalah siluman mimpi bernama Zhu Mu Su Jiao Ke yang akhirnya ditaklukkan Xuan Tian Shang Di. Kemudian Zhu Mu Su Jiao Ke berguru kepada Taishang Lao Jun dan Taishang Lao Jun memberinya nama baru Tae Lao Se. Tae Lao Se berjuang keras dan akhirnya mencapai pencerahan dan mendapat gelar Meng Shen atau Dewa Mimpi dari Yi Huang Tati. Dalam riwayat kisahnya, Zhu Mu Su Jiao Ke dikisahkan sering mengganggu mimpi orang yang serakah dengan iming-iming harta, lalu menarik orang tersebut ke dalam dunia mimpi untuk dijadikan budak. Pada masa dinasti Tang, Zhu Mu Su Jiao Ke pernah mengganggu Kaisar Tang Taizong. Perbuatannya itu membuat Xuan Tian Shang Di murka dan turun ke alam mimpi untuk menaklukkannya. Setelah ditaklukkan Xuan Tian Shang Di, Zhu Mu Su Jiao Ke bertobat dan membina diri bersama Mahaguru Suci Taishang Lao Jun di Gunung Taishan. Konon diceritakan dalam perjalanannya membina diri, Tae Lao Se menghadapi berbagai rintangan, dimulai dari menitis menjadi seorang pejudi yang hidup terlilit utang hingga penitisan sebagai penasehat di sebuah kerajaan di Asia Tenggara yang pada akhirnya ia menjadi petapa dan kisahnya mencapai pencerahan setelah melewati 8 rintangan alam mimpi ketika ia tertidur selama 30 tahun ketika sedang bermeditasi. 8 rintangan itu adalah mimpi harta, mimpi wanita cantik, mimpi kekuasaan, mimpi penderitaan, mimpi ketakutan, mimpi kemalasan, mimpi memabukkan, dan mimpi tak pernah puas. Hari ulang tahun Tae Lao Se diyakini jatuh pada hari ke-7 bulan pertama penanggalan lunar. Tae Lao Se kadang dianggap juga sebagai dewa rezeki karena kemampuannya membantu orang-orang baik lewat mimpi, terutama mimpi nomor jitu. Bahkan ada doa khusus yang diyakini dapat mengundang Tae Lao Se datang membantu dalam mimpi. Jika teman-teman penasaran dengan doa tersebut, saya telah membuat videonya dan linknya saya cantumkan di deskripsi video ini. 92. Kongming Dashi. Kongming Dashi adalah gelar kedewaan Zhuge Liang, seorang ahli strategi militer terkenal pada zaman 3 kerajaan. Zhuge Liang yang dijuluki naga tidur mengabdi pada Liu Bei dari kerajaan Shuhan. Awalnya Zhuge Liang adalah seorang Taois yang terkenal akan kepintarannya dan kebijaksanaannya. Suatu ketika Liu Bei bersama kedua adiknya yakni Guan Yu dan Chang Fei menemui Zhuge Liang untuk menjadi penasehat kerajaan Shuhan. Setelah kunjungan ketiga, Zhuge Liang tergugah setelah melihat keikhlasan dan kemurnian hati Liu Bei yang menangis ketika memikirkan penderitaan rakyat pada zaman perperangan ketika itu. Kongming Dashi juga orang pertama yang menggagas sistem 3 kerajaan.
Itu ia sampaikan pada Liu Bei pada nasihat pertamanya pada Liu Bei. Kebijaksanaan dan kecerdasan Kong Mingtase tidak diragukan lagi. Bahkan ia seringkali dianggap sebagai Perdana Menteri dan ahli strategi perang paling cerdik dalam sejarah Tiongkok. Kisahnya yang legendaris terjadi pada pertempuran Chibi 2008-2009 Masehi yang sering diangkat menjadi film. Dalam pertempuran itu, Zhuge Liang menunjukkan kecerdasannya dalam memenangkan pertempuran melawan pasukan Cao Cao yang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar. Selain kecerdasan, Zhuge Liang juga merupakan seorang Taoisme dengan ilmu spiritual dan astronomi yang luar biasa. Zhuge Liang juga merupakan sosok bijaksana dengan sifat kemanusiaan yang tinggi serta berdedikasi. Bila tanpa peran dari Kong Mingtase, Liu Bei tidak mungkin mendirikan kerajaan Shuhan, karena Kong Mingtase lah yang berhasil menaklukkan pasukan Cao Cao di Chibi dan menyarankan Liu Bei membangun basis pertahanan di daerah Sichuan yang makmur, bergunung-gunung dan memiliki alam yang sangat strategis untuk dijadikan basis pertahanan. Akhirnya Liu Bei dan pasukannya menduduki Sichuan dan mendirikan kerajaan Shuhan. Zhuge Liang meninggal pada tahun 234 Masehi. Setelah beliau meninggal, kerajaan Shuhan mengalami kemunduran dan akhirnya takluk pada kerajaan Wei. Setelah meninggal, Zhuge Liang diangkat ke kayangan dan dikenal sebagai Kong Mingtase dan menjabat sebagai salah satu dewa sastra di bawah pimpinan Mahadewa Taishan Loujun. Ulang tahun Kong Mingtase diperingati pada bulan 7 hari ke-23 penanggalan lunar. 93. Xuan Te Tati. Xuan Te Tati gelar kedewaan untuk Liu Bei, pendiri kerajaan Shuhan yang lahir di Zuozhou, sekarang daerah Hebei, pada tahun 161 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam masa tiga kerajaan atau yang lebih dikenal dengan Samkok. Liu Bei memiliki nama lengkap Liu Xuante. Beliau merupakan tokoh yang berperan besar dalam memberantas pemberontakan Serban Kuning di akhir masa dinasti Han. Pada awalnya, karir politik militer Liu Bei tidak berjalan mulus, hingga akhirnya dengan karismanya yang kuat ia mampu mengumpulkan tokoh-tokoh hebat pada kala itu, diantaranya Zhuge Liang, Peng Tong, Guan Yu, Zhang Fei, Huan Zhong, dan Zhao Yun yang akhirnya membantunya mendirikan kerajaan Shuhan. Liu Bei adalah keturunan dari Pangeran Sheng dari Zhongshan dan termasuk memiliki garis keturunan dekat dengan Kaisar keempat dinasti Han, Xian. Namun sejak kecil Liu Bei hidup dalam kemiskinan. Ayahnya telah meninggal dan ibunya hanya bekerja sebagai penenun dan penjual sandal jerami. Pada usia 15 tahun ia bersama Kong Sun Chan berguru pada Lu Xi. Di kemudian hari, hubungan dengan Kong Sun Chan banyak mempengaruhi masa-masa awal karir militernya. Pada tahun 196, ia direkomendasikan sebagai jenderal penjaga wilayah timur dan diberi gelar penguasa Yi Cheng. Setelah membantu Cao Cao menangkap Lu Bu, ia dipromosikan sebagai jenderal pasukan kiri. Lalu Kaisar Xian yang mengetahui hubungan keluarga Liu Bei dengan Pangeran Zhongshan menganugerahi Liu Bei gelar Paman Kaisar. Tahun 198-199 Masehi, Liu Bei yang tidak disenangi Cao Cao mulai merasa terancam, sehingga pada tahun 200 Masehi meminta perlindungan pada Yuan Shao. Setelah bertemu kedua saudara angkatnya Guan Yu dan Zhang Fei, Liu Bei memisahkan diri dengan Yuan Shao dan bertemu Liu Biao di Jinzhou. Cao Cao terus mengejar Liu Bei. Selanjutnya Liu Bei beraliansi dengan Sun Xuan. Dengan bantuan kecerdasan Zhuge Liang, Liu Bei dan Sun Xuan berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao dalam pertempuran Chibi. Singkat cerita, setelah menguasai Yizhou dan Hanzhong, Liu Bei memaklumarkan diri sebagai Raja Hanzhong.
Tahun 221 Liu Bei mendirikan negara Shuhan dengan gelar Kaisar Han Lieti. Tahun 223 Masehi, Liu Bei meninggal dan digantikan anaknya Liu Tan yang tidak cakap memerintah, sehingga kerajaan Shuhan mengalami kemunduran. Setelah meninggal, jiwa Liu Bei diangkat ke kayangan dan diberi gelar Xuan Te Tati dan menempati kedudukan sebagai salah satu jenderal langit timur. 94. Huan Hou Tajiang. Huan Hou Tajiang adalah gelar kedewaan Zhang Yi Te atau yang lebih dikenal dengan nama Zhang Fei. Zhang Fei adalah adik angkat dari Liu Bei dan Guan Yu. Mereka bertiga adalah tokoh sentral berdirinya negara Shuhan dan juga tokoh penting dalam hikayat perang tiga kerajaan Samkok. Zhang Fei berperawakan besar dengan wajah berewokan, kulit hitam dan dikenal temperamental, serta memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian Zhang Fei ditunjukkan ketika Liu Bei yang kabur ke Qiangnan dikejar pasukan Cao Cao. Liu Bei memerintahkan Zhang Fei memimpin sekitar 20 prajurit berkuda menjaga barisan belakang. Zhang Fei menghancurkan jembatan dan menatap ke arah pasukan Cao Cao dan berkata, "Saya Zhang Yi Te, dan siapa saja boleh maju dan bertarung dengan saya sampai mati." Tak satu pun pasukan pihak Cao Cao yang berani sehingga pertempuran dapat dihindari. Sejak itu Liu Bei berhasil mempertahankan Qiangnan dan menunjuk Zhang Fei sebagai pemimpin daerah Yitu dan memberinya gelar jenderal yang menaklukkan pemberontak. Zhang Fei dikenal sebagai pribadi yang lurus dan mempunyai prinsip, seperti yang ia tunjukkan ketika ia memutuskan melepaskan Jenderal Yan Yan karena terkesan oleh ketegaran salah satu jenderal Liu Chang tersebut. Kemenangan gemilang Zhang Fei juga terjadi ketika ia mengalahkan pasukan Zhang He yang memasuki kota Tangshu. Beberapa posisi yang ditempati Zhang Fei adalah jenderal pasukan kiri, jenderal kereta kuda dan kavaleri, dan Marquis Xi Xiang. Zhang Fei yang dikenal keras dan kasar terhadap pasukannya akhirnya terbunuh ketika ekspedisi melawan Tongwu oleh dua anak buahnya sendiri yang bernama Zhang Ta dan Fan Qiang. Setelah meninggal, Zhang Fei diangkat ke kayangan dan akhirnya menempati posisi sebagai tangan kanan Guan Yu. 95. Panglima Tianfeng, Zhu Bajie. Panglima Tianfeng atau Zhu Bajie adalah dewa kayangan yang bertugas menjaga sungai di kayangan. Jadi dapat dikatakan beliau adalah kepala por air polisi perairan kayangan. Namun yang kita ketahui dari cerita jeritan-derita cintanya yang telah melegenda, Panglima Tianfeng tidak mampu melepaskan nafsu duniawi yang sangat dilarang di kayangan sehingga ia jatuh cinta pada Dewi Chang'e. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena kecewa cintanya tidak kesampaian, ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cinta Dewi Chang'e. Pada awalnya ia meminta Yue Lao Xinchun mengikat tali jodoh kepadanya dan Dewi Chang'e. Namun Yue Lao Xinchun menolak dan berkata, tali jodohnya hanya berlaku untuk manusia. Lalu Yue Lao Xinchun menasehati Panglima Tianfeng untuk memperbaiki diri tidak terhanyut dalam nafsu cinta duniawi sebelum menjadi masalah besar baginya. Panglima Tianfeng hanya mengiyakan nasihat Yue Lao Xinchun karena ia takut Yue Lao Xinchun akan melapor pada Yi Huangtati. Namun dalam hatinya ia telah terbakar api cinta. Ia sama sekali belum menyerah. Setelah berpikir keras, Panglima Tianfeng memilih ide lain yang lebih gila. Ia ingin menggunakan roda waktu untuk mengubah masa lalu agar dapat mendapatkan cinta Dewi Chang'e. Menerobos ruang roda waktu dan mengubah masa lalu adalah hal yang sangat terlarang, dan siapa saja yang melakukannya akan mendapat hukuman yang sangat berat. Panglima Tianfeng mengetahui itu, namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak mempedulikan semua resiko itu. Dengan penuh hati-hati ia melaksanakan rencananya. Namun naas, ketika menyelinap ke ruang roda waktu, ia dipergoki Dewa Li Qing dan akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Yi Huangtati. Dalam persidangan, semua motif rencana Panglima Tianfeng terungkap.
Iwang Tati yang sangat murka menjatuhi hukuman dibuang ke dunia fana untuk menghadapi penderitaan cinta dalam 1000 reinkarnasi. Panglima Tianfeng meminta ampun pada Yi Huang Tati dan Dewi Kuan Yin, namun tidak dikabulkan. Setelah melewati beratus-ratus reinkarnasi dalam penderitaan cinta, akhirnya Panglima Tianfeng memiliki kesempatan mencapai kedewaan ketika ia direinkarnasikan sebagai siluman babi Chu Pa Jie. Dewi Kuan Yin memberinya kesempatan mengawal Tang Sangzhen ke barat bersama Sun Gokong dan Sa Wuqing. Dan seperti yang kita ketahui dari kisah perjalanan ke barat, akhirnya mereka berhasil mendapat kitab suci dan mencapai kedewaan. 96. Sa Wuqing. Sa Wuqing adalah adik seperguruan Sun Gokong dan Chu Pa Jie dalam perjalanan ke barat. Dapat dilihat dari pakaian biksunya. Pada awalnya, Sa Wuqing adalah seorang biksu yang kemudian tersesat dan menjadi siluman penjaga sungai. Sampai akhirnya bertemu Tong Samcong atau Tang Sangzhen, Sun Gokong dan Chu Pa Jie dan Pai Lung Ma. Sa Wuqing yang berhasil ditaklukkan Sun Gokong akhirnya bertobat dan menjadi murid Tang Sangzhen dan ikut dalam perjalanan mengambil kitab suci ke barat. Ketiga tokoh dalam perjalanan ke barat memiliki 3 kelemahan manusia yang harus ditaklukkan dalam perjalanan mencapai pencerahan. Sa Wuqing mewakili kebodohan batin. Tidak banyak informasi yang dapat admin bagikan mengenai Sa Wuqing. Namun bagi penikmat film-film kolosal Tiongkok, pasti sudah cukup familiar mengenai sosok Sa Wuqing dalam kisah perjalanan ke barat. 97. Sam Po Kung. Sam Po Kung adalah dewa yang cukup dikenal luas di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Sam Po Kung merujuk pada sosok Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana pelaut penjelajah asal Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Ming antara tahun 1371 hingga 1435. Ia lahir di Kunming, Yunnan, Tiongkok dan merupakan dari etnis minoritas Hui yang beragama Islam. Beliau adalah seorang laksamana yang sangat terkenal pada masanya. Catatan mengenai ekspedisi-ekspedisi beliau dari mulai Vietnam hingga Selat Mozambik di Afrika dalam membangun hubungan antara dinasti Ming dengan dunia internasional membuat namanya dikenang dan dikenal luas. Armada Laksamana Cheng He juga tercatat sebagai armada kapal terbanyak yang pernah tercatat dalam sejarah dengan 2.700 ABK dan 307 armada kapal. Dengan yang terbesar memiliki panjang 120 meter dan lebar 50 meter. Diceritakan bahwa Cheng He juga adalah sosok yang memiliki karisma wibawa yang tinggi dan memiliki ilmu spiritual mumpuni. Tidak seperti penjelajah Eropa, penjelajah Tiongkok datang ke sebuah daerah untuk menjalin hubungan bilateral dan perdagangan. Tidak pernah punya maksud untuk menjajah bangsa lain. Dalam perjalanannya, Cheng He juga bertukar kebudayaan dari ilmu seni bela diri hingga seni musik. Selama 7 kali ekspedisinya, Sam Po Kung selalu mengunjungi Indonesia. Beberapa peninggalannya di bumi Nusantara adalah lonceng Cakradonya yang beliau berikan ke Sultan Samudra Pasai Aceh, barang-barang khas Tiongkok yang beliau hadiahkan pada Sultan Cirebon, dan kelenteng Sam Po Kung di Semarang, dan banyak lagi. Laksamana Cheng He adalah salah satu orang kepercayaan Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Laksamana Cheng He dikenal luas di seluruh Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Laksamana Cheng He meninggal pada April 1433 di Kalkuta, India dan dimakamkan di New Shou, kota Nanjing. Laksamana Cheng He atau Sam Po Kung meninggalkan banyak warisan untuk dunia. Salah satunya adalah peta navigasi Cheng He yang mampu mengubah peta navigasi dunia hingga abad 15. Bahkan warisan perjalanan Laksamana Cheng He yang luar biasa masih banyak terdapat di Indonesia. Perjalanan ekspedisi Laksamana Cheng He yang luar biasa sampai saat ini masih menjadi penggalan penting sejarah peradaban manusia, terutama
di bidang pelayaran dan hubungan internasional. 98. Sun Tzu Dashi. Sun Tzu Dashi adalah gelar kedewaan bagi Sun Wu, yang juga lebih dikenal sebagai Sun Tzu, seorang jenderal, ahli strategi militer dan filsuf terkemuka Tiongkok, yang karyanya yakni The Art of War sangat terkenal dan banyak mempengaruhi filosofi Barat dan Timur. Sun Tzu adalah salah satu figur penting dalam perkembangan filosofi strategi militer yang hidup pada masa dinasti Zhou. Beliau lahir pada 544 sebelum Masehi dan meninggal pada 496 sebelum Masehi. Karya Sun Tzu, The Art of War, digunakan secara luas sepanjang Asia Timur hingga masyarakat Barat dan banyak mempengaruhi budaya, bisnis, politik, olahraga, dan tentunya militer Asia, Eropa, dan Amerika. Sun Tzu hidup pada periode musim semi musim gugur sebagai jenderal dan ahli strategi perang yang mengabdi pada Raja Helu dari negara Wu. Pada ketika itu adalah masa Perang Tujuh Negara yang memperebutkan wilayah timur daratan Tiongkok. Banyak kisah akan kemampuan Sun Tzu yang luar biasa dalam ilmu militer dan strategi perang, di mana diantaranya Raja pernah mengujinya dengan menyuruhnya melatih bala seri sebanyak 180 orang sebagai tentara, dan kisah kiprahnya di Perang Bozu. Sun Tzu menerapkan ajaran-ajaran Taoisme dalam strategi perangnya, dan setelah meninggal beliau secara khusus membina diri dan mencapai kedewaan di bawah bimbingan Ling Bao Tianjun. 99. Zhang Xian Tati. Zhang Xian Tati adalah dewa pelindung dan pemberi berkah janin. Zhang Xian Tati adalah gelar kedewaan untuk Zhang Yuanxiao. Zhang Yuanxiao lahir di Meishan, Tiongkok antara tahun 907-960. Sejak usia muda, Zhang Yuanxiao sudah tampak kecerdasannya. Ia menguasai berbagai sastra klasik dan mampu menerapkannya dalam permasalahan sehari-hari di desanya. Setelah lulus ujian negara, Zhang Yuanxiao yang baik hati berkeliling desa untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Ketika berkeliling, Zhang Yuanxiao bertemu seorang pria tua dengan 4 mata. Pria tua itu memberinya busur emas dan mutiara emas, dan berpesan bahwa dua benda itu akan membantu Zhang Yuanxiao dalam membantu orang-orang yang terkena segala bentuk bencana. Ketika Zhang Yuanxiao memberi hormat pada orang tua itu, pria tua itu tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, Zhang Yuanxiao mulai membina diri dan menguasai keterampilan menggunakan dua benda pusaka tersebut. Pada suatu ketika kampung halamannya mendapat bencana penyakit aneh yang tidak diketahui penyebabnya. Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi bencana tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Yang paling mengerikan adalah banyak bayi dan anak kecil yang menjadi korban wabah penyakit tersebut. Zhang Yuanxiao turun tangan melakukan penyelidikan. Dengan kekuatan gaibnya, ia mendapati energi negatif yang dipancarkan siluman anjing hitam. Tanpa banyak pertimbangan, Zhang Yuanxiao segera mengambil kedua pusakanya dan menembakkan mutiara emas ke siluman anjing hitam, yang langsung membuat siluman anjing hitam lenyap seketika. Sejak saat itu wabah penyakit hilang dan kampung halaman Zhang Yuanxiao kembali damai. Sejak peristiwa itu, Zhang Yuanxiao mencapai pencerahan dan diangkat kekayangan dan dianugerahi Kaisar Giok gelar kedewaan Jiu Tian Fu Yuan Kai Hua Ling Ying Zhang Xin Da Di Xi Xu Yu Sheng Tian Jun, dengan tugas utama pelindung penjaga janin. Pada zaman dulu, ibu-ibu hamil biasanya berdoa pada Zhang Xian Tati untuk melindungi bayi dalam kandungan mereka. Ulang tahun Zhang Xian Tati jatuh pada hari ke-23 bulan 11 penanggalan lunar. 100. Kai Tai Sheng Wang. Kai Tai Sheng Wang adalah gelar kedewaan untuk Cheng Kung, seorang patriot besar pada dinasti Ming. Kai Tai Sheng Wang juga dikenal dengan panggilan San Lao Ye atau Guo Xing Ye. Cheng Kung lahir di Fujian, Tiongkok, Kabupaten Guangzhou,
Ayahnya seorang pejabat dinasti Ming dan ibunya seorang wanita Jepang. Ketika pasukan Manchu menguasai daratan Tiongkok, pasukan Ming yang terdesak ke selatan dan bertahan di Fujian, Cheng Cheng-kung kemudian bersama Chang Huanyan membentuk pasukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukan Ming. Mereka membangun markas di Pulau Qingmen dan kota Xiamen. Pada tahun 1659, pasukan Chen Cheng-kung dan Chang Huanyan sempat memasuki sungai Yangtze sampai Nanjing dan mengepung kota itu. Namun sayang serangan balik dari pihak Manchu berhasil memukul mundur pasukannya dan menangkap lalu mengeksekusi Chang Huangyan. Melihat Fujian tidak lagi dapat dipertahankan, Chen Cheng-kung bersama pasukannya mundur ke Taiwan. Setelah mengalahkan pasukan Belanda yang kala itu menguasai Taiwan, pada kala itu orang-orang Kausan, penduduk asli Taiwan, masih primitif. Chen Cheng-kung dan pasukannya lah yang mengajarkan cara pertanian yang lebih modern, memperkenalkan alat-alat seperti cangkul, arit, dan alat bajak, serta mendirikan rumah serta sekolah untuk orang-orang Kausan. Setelah Chen Cheng-kung meninggal, untuk menghormati jasanya, mereka membangun kuil di 4 tempat, yakni Teluk Holian-kang, tempat pertama kali Chen Cheng-kung dan pasukannya mendarat di Taiwan. Kedua, tempat penyerahan kekuasaan dari Gubernur Jenderal Belanda pada Chen Cheng-kung. Tempat ketiga, lereng timur San Cai Wei dan lereng sebelah barat Bukit Jiuling. Selain itu, beberapa kuil Chen Cheng-kung juga terdapat di Fujian. Hari ulang tahun Kai Tai Seng Wang diperingati pada hari ke-16 bulan pertama penanggalan lunar. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton seri video 100 Dewa Dewi ini hingga akhir. Semoga